Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel saya Lutfi Hakim. Apakah teman-teman masih bingung tentang kedudukan, tujuan, ruang lingkup, alokasi waktu, dan beban belajar bahasa Arab di Madrasah Aliyah? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan, tujuan, ruang lingkup, alokasi waktu, dan beban belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan kurikulum 2013. Untuk mengetahui arah dan tujuan pembelajaran bahasa Arab yang tepat, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperjelas kedudukan bahasa Arab yang akan diajarkan. Apakah bahasa Arab diposisikan sebagai bahasa kedua atau sebagai bahasa asing? Langsung saja kita ke kedudukan bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Kedudukan bahasa Arab di Madrasah Aliyah pada struktur kurikulum 2013 atau kita sebut dengan Kurtilas, maka mata pelajaran bahasa Arab termasuk mata pelajaran wajib yang mempelajari 4 maharah. Keterampilan dalam berbahasa dan mampu mengaplikasikan keempat maharah tersebut. Apa sih 4 keterampilan berbahasa itu? Yang pertama yaitu maharatul istima atau keterampilan mendengar. Yang kedua yaitu maharatul kalam atau keterampilan berbicara. Yang ketiga yaitu maharatul qiraah atau keterampilan membaca, dan maharatul kitabah atau keterampilan menulis. Setelah kita tahu kedudukan bahasa Arab sebagai mata pelajaran wajib atau bahasa asing, maka untuk tujuannya bagaimana? Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik itu secara lisan maupun secara tulisan, yang sudah mesti mencangkup 4 kecakapan berbahasa. Yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing yang menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam dan sebagai alat komunikasi internasional. Jika teman-teman bertanya kenapa dikhususkan untuk mengkaji sumber ajaran Islam, karena bahasa Arab merupakan bahasa agama dan alat komunikasi. Oleh karena itu, bahasa Arab tidak dipisahkan juga oleh bidang studi keislaman lainnya. Lanjut ke tujuan yang ketiga, yaitu mengembangkan pemahaman tentang keterkaitan antar bahasa dan budaya, serta memperluas cakrawala mengenai budaya. Pembahasan selanjutnya mengenai ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama yaitu sebagai bahan wacana lisan atau tulisan yang berbentuk paparan atau dialog tentang perkenalan, kehidupan berkeluarga, hobi, perjalanan, kesehatan, fasilitas umum, pariwisata, kisah-kisah Islam, wawasan Islam, hari-hari besar Islam, dan tokoh-tokoh Islam untuk melatih keempat aspek kemampuan berbahasa. Ruang lingkup yang kedua yaitu sebagai fungsi komunikatif, antara lain adalah memperkenalkan diri, menyatakan keinginan dan hubungan keluarga, memberi perintah, melarang, meminta izin, mengucapkan selamat dan meresponnya, mengemukakan pendapat dan memberi pengumuman, deskripsi bentuk, sifat, dan karakteristik benda, menyatakan kondisi kesehatan, ungkapan menjenguk orang sakit, memberi saran,
mengucapkan selamat datang dan selamat jalan, menanyakan tindakan dan kejadian di masa lampau, menanyakan tindakan masa sekarang dan yang akan datang, memberi dan meminta informasi, membandingkan, mendeskripsikan peristiwa atau kejadian, mengapresiasi sebuah karya, memberikan harapan, menanyakan tujuan sebuah aktivitas. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang alokasi waktu dan beban belajar. Untuk pembelajaran tahunan, yaitu untuk mencapai standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang diharapkan. Untuk pembelajaran mingguannya, alokasi waktu yang disediakan harus sesuai dengan ruang lingkup materi dan waktu untuk melakukan review materi tersebut. Dan untuk beban belajarnya merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti oleh peserta didik dalam seminggunya, dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pelajaran itu berlangsung. Beban belajar di Madrasah Aliyah untuk kelas 10, 11, dan 12 untuk 1 tahun pelajaran. Beban belajar di Madrasah Aliyah untuk kelas 10, 11, dan 12 untuk per minggu sekurang-kurangnya adalah 51 jam, yang untuk durasi 1 jamnya yaitu 45 menit. Untuk beban belajar di kelas 10, 11, dan 12 dalam 1 semester paling sedikit yaitu 18 minggu dan yang paling banyak yaitu 20 minggu. Dan untuk beban belajar kelas 12 untuk semester ganjil yaitu paling sedikitnya 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Sementara untuk semester genapnya di kelas 12 yaitu 14 minggu dan yang paling banyak yaitu 16 minggu. Jadi untuk 1 tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.